Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi bahwa ada surat edaran pengangkatan honorer kategori 2 terbaru yang berisi daftar nama diangkat jadi ASN cuma-cuma. Nah, tentunya ini satu pertanyaan Bapak, apakah benar seperti itu informasinya bahwa ada surat edaran terkait dengan pengangkatan honorer kategori 2 yang diangkat secara cuma-cuma? Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID memuat satu informasi terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Tentunya Bapak Ibu, mengenai pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN, ini telah menjadi berita yang sangat dinantikan oleh banyak pihak, terutama honorer yang sedang menunggu kapan ada keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, yang mana bahwa pengangkatan ini digadang-gadang diangkat secara cuma-cuma, diangkat tanpa melalui tahapan atau tanpa melalui seleksi tes. Jadi keputusan ini membutuhkan pertimbangan matang karena melibatkan banyak aspek penting. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah berupaya memberikan solusi dan opsi yang relevan bagi para tenaga honorer kategori 2 yang berharap untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi mengenai hal tersebut, maka Pak Bapak Ibu ya, silahkan harus mengenal kira-kira beberapa opsi atau solusi yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB dalam rangka pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi aparatur sipil negara atau pengangkatan menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, disampaikan sebenarnya bahwa sebelumnya sudah disampaikan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes, tetapi ada hal-hal tertentu yang harus dilalui oleh Bapak Ibu honorer. Yang pertama, seleksi administrasi, persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Memang sudah banyak informasi yang beredar terkait dengan hal ini, tetapi honorer diwajibkan untuk melewati satu jenis seleksi, yaitu seleksi administrasi. Dan ini ditegaskan bahwa ini adalah menjadi persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Seperti informasi sebelumnya bahwa dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, maka Bapak Ibu wajib melalui verifikasi dan validasi data atau SK, yang mana SK tersebut adalah SK pengangkatan honorer sejak menjadi honor sampai nantinya ada jadwal pengangkatan menjadi ASN tahun 2023 tahun ini. Salah satu cara untuk mengangkat tenaga honorer kategori 2 menjadi ASN adalah melalui seleksi administrasi. Bahkan di sini ditegaskan bahwa ini adalah cara utama untuk mengangkat honorer wajib melewati seleksi administrasi. Jadi opsi ini memerlukan pemenuhan persyaratan dan ketentuan administratif yang telah ditetapkan. Nah, tentunya di sini dihimbau kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di sini disampaikan bahwa kategori 2, tapi sebenarnya bukan hanya kategori 2 Bapak Ibu ya, tetapi semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, dan ini terutama kategori 2 dan juga honorer non kategori yang sudah benar-benar mengabdi di negeri ini. Jadi
Mungkin hal ini disebut-sebut kategori 2 karena memang kategori 2 lah yang memang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Dalam tahap ini, tenaga honorer kategori 2 perlu memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, baik itu terkait dengan pendidikan, pengalaman kerja, atau sertifikasi tertentu. Jadi hal ini wajib dipenuhi ya oleh semua honorer dan ini diterutamakan kategori 2. Jadi proses seleksi ini akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pan-RB secara cermat dan objektif. Selain daripada seleksi administrasi, ya sebagaimana yang telah disampaikan tadinya bahwa harus dilalui oleh honorer, maka poin kedua yaitu seleksi di bidang lain, yaitu pendidikan dan pelatihan dalam hal meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Nah, tentunya berbicara soal pendidikan dan pelatihan, ini juga sangat penting untuk Bapak Ibu honorer. Selain seleksi administrasi, pemerintah juga memberikan opsi pendidikan dan pelatihan kepada tenaga honor kategori 2 yang ingin menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi hal ini ditegaskan bahwa ini tujuannya untuk mengembangkan kompetensi mereka dan memperluas pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang aparatur sipil negara nantinya setelah diangkat menjadi ASN. Melalui pendidikan dan pelatihan ini, tenaga honor kategori 2 akan diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang yang terkait dengan pekerjaan mereka. Dengan adanya peningkatan kompetensi ini, maka Bapak Ibu honorer akan memiliki kualifikasi yang lebih baik untuk menjadi aparatur sipil negara. Hal ketiga itu sertifikasi kompetensi. Ini menguji kemampuan dan kualifikasi. Sertifikasi kompetensi merupakan opsi lain yang dapat diambil oleh tenaga honorer kategori 2 untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Jadi di sini ditegaskan bahwa melalui proses sertifikasi ini, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pan-RB akan menilai secara objektif kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga honorer kategori 2. Dalam proses ini, tenaga honorer kategori 2 akan diuji berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil dari sertifikasi ini akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Seterusnya, keputusan pengangkatan honor kategori 2 menjadi ASN. Ini adalah harapan dan manfaat. Jadi harapan dan manfaatnya, ingat bahwa keputusan pengangkatan tenaga honor kategori 2 menjadi ASN sangat dinantikan oleh para honorer tersebut. Keputusan pengangkatan tenaga honor kategori 2 sangat dinantikan karena memang ini adalah satu hal yang bisa membuat Bapak Ibu honorer bisa meraih impian menjadi ASN. Dengan menjadi ASN, maka memberikan jaminan kepastian kerja dan kesetaraan yang lebih baik di masa depan. Para tenaga honor kategori 2 memiliki harapan besar terhadap keputusan ini karena menjadi ASN akan membuka peluang karir yang lebih luas dan memberikan stabilitas dalam hal pendapatan serta fasilitas lainnya. Pemerintah melalui BKN dan Menpan RB terus melakukan satu upaya yang optimal dalam proses pengangkatan ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang tepat dan adil. Dengan begitu, maka diharapkan pengangkatan tenaga honor kategori 2 menjadi ASN akan memberikan manfaat positif bagi para honorer tersebut serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait informasi yang mengatakan bahwa ada surat edaran terkait dengan pengangkatan honorer kategori 2, demikian juga dengan honorer lain di tahun 2023 tahun ini. Namun, satu kesimpulan yang perlu dipetik oleh Bapak Ibu honorer dari informasi ini meliputi yang ada hubungannya dengan informasi bahwa honorer akan melalui satu rangkaian seleksi, yaitu seleksi administrasi. Namun, ada beberapa hal yang perlu disimak.
Dan ini harus diketahui dan harus dipersiapkan dari sekarang sebelum tiba waktu pengangkatan menjadi ASN. Pertama, seleksi administrasi. Maka siapkan semua dokumen yang ada hubungannya dengan administrasi. Kemudian, pendidikan dan pelatihan dalam hal meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Yang ketiga adalah sertifikasi kompetensi yang menguji kemampuan dan kualifikasi. Dan hal terakhir terkait dengan ini adalah dalam hal keputusan pengangkatan orang kategori 2 menjadi ASN, harapan dan manfaatnya jelas sangat luar biasa. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini.